perhatikan bahwa pertama ya sudah pasti kalau kita cek surat kan, kalau bicara surat kan apa aja tuh, ada surat Paulus, ada surat umum. Kita tahu surat Paulus itu ada 13 ya. Lalu kemudian surat umum itu seperti Yakobus, lalu kemudian seperti Ibrani yang sampai sekarang masih belum fit siapa penulisnya, masih anonim, dan banyak yang nggak mau spekulasi lagi karena menghabiskan energi. Ya, yang pasti kita tahu itu ditulis oleh orang percaya. Lalu kemudian ada surat Yudas. Perhatikan ya, surat Yudas itu ditulis bukan oleh Yudas Iskariot. Ya, ini Yudas yang berbeda. Lalu tentu apa tuh? Ya, itulah surat-surat ya. Artinya ketika kita masuk ke dalam penafsiran surat, nanti ini masuk ke, biasanya kita akan praktik di PBX 2 ya. Itu bicara tentang peruntukan yang spesifik atau konteksnya. Jadi seperti jemaat di Efesus, jemaat di Korintus, jemaat di Kolose. Jadi kalau kita bicara surat, kita harus lihat konteksnya yang terjadi dari pergumulan kelompok demi kelompok gereja. Jangan kemudian kita tafsirkan secara sporadis pada akhirnya bisa berlaku secara umum atau utuh di gereja sekarang. Nah, ini harus berhati-hati juga. Lalu kemudian maksud praktis ya. Selalu ada maksud praktis terkait isu-isu gereja lokal yang dikunjungi Paulus atau di surat-surat umum. Itu sudah pasti bicara tentang praktik-praktik yang terjadi, apa yang harus menjadi penekanan, apa yang harus menjadi solusi untuk jemaat pada masa itu. Lalu juga ada alur argumen. Nah, biasanya alur argumen di surat ini menjadi bagian-bagiannya menjadi satu bagian yang bisa dirangkai secara teologis ya. Kalau kita lihat di kisah kitab Roma ya, bahwa semua manusia berdosa, lalu dieksposisi demikian jelas bagaimana dosa manusia dan segala macam, semua manusia adalah pembohong dan segala macam. Nah, itu ingin menekankan bagaimana bahwa manusia itu tidak layak sebenarnya dan tidak ada satupun manusia itu benar. Nah, ini alur argumen biasanya itu harus kita perhatikan juga ketika masuk dalam surat. Lalu perhatikan juga konteks historis dan kultural, ya sama, ini pasti ada konteks yang membatasi, seperti contoh perempuan yang tidak boleh mengajar, berkhotbah, itu berlaku di konteks masa itu lokal. Nah, ini nggak bisa digeneralisir berlaku sekarang. Lalu perhatikan secara utuh strukturnya, ya dari awal pembukaan surat, tubuh surat sampai penutup. Nah, itu harus kita perhatikan supaya kita tidak terlampau jauh memaknai surat. Dan berikut kata-kata penting. Nah, biasanya kata-kata penting ini sangat berpengaruh ke dalam penafsiran. Terutama di surat ini ada bagian-bagian yang menarik kalau kita bisa temukan kata-kata pentingnya. Nah, ini saya cepat di bagian surat. Apakah ada pertanyaan di bagian surat? Oke, kita lanjut dulu deh ya, karena masih banyak. Wahyu. Nah, ini juga Wahyu. Wahyu kita semua sudah tahu ya, waktu saya yakin di hermeneutik sudah dapat informasinya bahwa di dalam mendekati kitab Wahyu itu ada setidaknya 4 atau 5 perspektif penafsiran. Pertama itu preteris, lalu ada yang sifatnya futuris, sudah terjadi, atau yang sifatnya historikal, yang artinya sudah pernah terjadi dan segala macam. Nah, hati-hati di dalam menafsirkan kitab Wahyu, jangan sampai kita keliru dalam menggunakan penafsiran, karena kalau mau dilihat kitab Wahyu, kita mau lihat, nah, di bawahnya ada tulisan struktur sastra ya. Itu kita mau lihat secara kronologis atau bagian yang sudah terjadi bersamaan. Jadi ada 2 kelompok dalam Wahyu yang tentang struktur sastra ya. Pertama adalah melihat Wahyu secara kronologis dari ayat 1 ya sampai 21 ya kalau salah ya. Ya, itu secara kronologis ya. Tapi ada yang melihat kitab Wahyu tidak secara kronologis. Artinya ada event-event yang sebenarnya sudah terjadi secara bersamaan, yang satu dengan yang lainnya. Nah, bagian-bagiannya juga kita harus berhati-hati di dalam memahaminya. Loh, kalau Bapak memilih apa? Nah, kalau saya, ya jujur kalau saya lebih memilih acuan secara kronologis. Nah, jadi ketika saya baca kitab Wahyu, maka saya akan baca kronologis. Tetapi, hati-hati ketika bicara tentang kronologis, durasi waktunya. Ya, durasi waktunya itu bisa sangat jauh antara satu event dengan satu event yang lainnya. Makanya ketika masuk ke dalam penafsiran kitab Wahyu, sangat harus dilihat perspektifnya juga. Lalu perhatikan juga banyak simbol-simbol ya, seperti tadi di perumpamaan. Nah, biasanya simbol-simbol itu banyak sekali
ditemukan di Perjanjian Lama. Makanya ketika baca kitab Wahyu, ya lihat juga di Daniel, lihat juga di Yeskiel, lihat juga di Yesaya, lihat juga di seluruh Perjanjian Lama. Simbol-simbol yang dituliskan itu maksudnya atau merefer kepada siapa. Nah, ini nggak boleh dipisahkan. Dan terakhir adalah pesan teologisnya. Ya. Jangan sampai karena kita bicara akhir zaman, dikit-dikit akhir zaman, udah ada kuda keberapa, udah ada sangkakala keberapa, akhirnya yang timbul apa? Yang timbul itu ketakutan. Akhirnya kita seperti iman praktis atau iman yang sifatnya instan gitu. Wah, tiba-tiba udah gereja lebih sungguh-sungguh lagi segala macam. Ini juga keliru. Ya. Kalau bicara kitab Wahyu itu apa pesan teologisnya secara umum? Bukan eventnya kapan terjadi, karena kan Yesus sudah sampaikan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya. Kalau itu udah disampaikan Yesus sudah jelas, berarti kita tidak boleh lagi meramal, apalagi ya. Kesannya sih seolah-olah menafsir, tapi sebenarnya meramal. Bahwa ntar lagi di tahun ini akan terjadi ini karena ada bulan darah dan segala macam. Saya berapa kali tuh dengar istilah bulan darah sekitar 2 tahun lalu bahwa akan ada kiamat. Sampai sekarang udah 2 tahun gak kiamat-kiamat. Berapa tahun yang lalu dibilang akan ada kiamat. Bahkan di 2002 pernah dibuat film tentang kiamat ya. Nah, kiamat-kiamat. Jadi kita nggak usah pusing lah masalah kiamat itu ya. Yang kita pusing, kita ini udah beres belum hidup di dunia ini. Itu aja dulu.